Silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum anak-anakku semuanya, kembali lagi dengan Bu Fresti. Sekarang Bu Fresti akan menerangkan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Oke, sebelumnya kita gaungkan jargon matematika dulu yuk. Belajar matematika itu mudah banget. Amin. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan belajar perpangkatan dan bentuk akar. Materi ini dipelajari pada kelas 9 di semester 1 cek riset. Adapun tujuan pembelajarannya setelah kalian melihat tayangan video ini, yang pertama adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan. Oke, bilangan berpangkat. Ketika ada bilangan berpangkat dengan bentuk A pangkat M sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak M kali. Di sini A-nya merupakan bilangan pokok dan M-nya adalah bilangan pangkatnya. Maka bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan A sesuai dengan pangkatnya. Ya, sebanyak M kali. A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, maka kita bisa menyederhanakannya dengan cara pangkatnya dijumlahkan. Sehingga diperoleh sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, kita lihat. Misalkan 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Oke. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Ya. Ketika ditanyakan tentukan hasil dari bentuk pangkat berikut, maka kita harus menentukan hasilnya sampai ke nilai bilangan pangkat itu sendiri. Tapi ketika ditanyakan hanya menyederhanakan saja, maka cukup sampai 3 pangkat 7 itu sudah betul. Oke. Next ya. Untuk sifat yang pertama, sekarang kita menuju ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari bentuk pangkat yaitu ketika bilangan pokoknya sama. Nah, kemudian operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Ya, bilangan pokoknya sama, pembagian pangkatnya dikurang. Sehingga didapat sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, kita cek lagi contohnya seperti apa. Nah, kita misalkan contohnya adalah 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama nih. Bilangan pokoknya sama-sama 4, kemudian ketika disederhanakan pangkatnya tinggal dikurangi karena operasinya dia pembagian. Ya. Diperoleh 5 dikurang 2 adalah 3. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak 3 kali. Oke ya, adik-adik ya. Sebanyak 3 kali sehingga diperoleh hasilnya adalah 64. Oke, sip. Selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga bentuk pangkat negatif. Bentuk pangkat negatif di sini ketika pangkatnya negatif A pangkat negatif N, maka kita dapat menyederhanakannya dengan bentuk 1 per A pangkat N, yaitu dengan cara mempositifkan pangkat. Ya, mempositifkan pangkat. A pangkat negatif N menjadi 1 per A pangkat N. Oke, kita akan melihat contohnya. Contohnya kita lihat, misalkan A-nya adalah 3 pangkat negatif N. Di sini
3 pangkat negatif 2. Kita bisa menentukan hasilnya menjadi 1 per A pangkat N, yaitu 1 per 3 pangkat 2. Pangkatnya sudah positif ya. Sehingga kita mengetahui hasilnya yaitu 1 per 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 1 per 9. Oke, sudah paham ya adik-adik? Kita sudah mempelajari 3 sifat. Yang pertama, ketika bilangan pokoknya sama, kemudian perkalian, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, pembagian, pangkatnya dikurang. Dan pangkat negatif kita bisa ubah menjadi pangkat positif dengan 1 per A pangkat N. Oke, selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah ketika bentuk pangkat kemudian dipangkatkan kembali. A pangkat M dipangkatkan N dengan cara pangkatnya dikalikan anak-anak. Jadi A pangkat M dikalikan dengan N. Begitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, kita misalkan bilangan pokoknya adalah 2. Kemudian 2 ini pangkat 3 dan dipangkatkan lagi 2. Nah, ini memenuhi sifat yang keempat, yaitu pangkatnya dikalikan. Ya, jadi pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Apabila disederhanakan, kita memperoleh 2 pangkat 6. Ketika ditentukan hasilnya, 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali. Ya, betul, hasilnya 64. Oke ya, sip, kita lanjut. Sifat yang kelima. Nah, ini adik-adik, sifat yang kelima, ketika kita menemukan bentuk pangkat seperti ini, A dikali B, kemudian dipangkatkan M, kemudian kita akan mempangkatkan yang ada bilangan yang ada di dalam kurung tersebut, sehingga jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Kita cek contohnya. Nah, begini anak-anak. Kita misalkan bilangan pokoknya A dan B adalah 3 dan 2, maka kita akan pangkatkan masing-masing bilangan pokok, yaitu 3 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. Oke, ketika ditanya hasilnya, kita tentukan 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 sebanyak 3 kali, hasilnya 27. 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Kemudian 27 kita kalikan dengan 8, maka hasilnya 216. Begitu ya adik-adik. Itu adalah sifat yang kelima. Oke. Selanjutnya sifat yang keenam. Kita lihat sifat yang keenam, ketika bilangan pokoknya pembagian kemudian dipangkatkan, maka dia pemangkatannya menjadi milik dari bilangan pokok itu sendiri. Seperti tadi ya, sama ketika perkalian, masing-masing bilangan pokoknya dipangkatkan dengan perpangkatannya. Ini pun seperti itu. A dibagi B pangkat M, artinya A dipangkatkan M dan dibagi B dipangkatkan M. Seperti ini ya penyederhanaannya. Oke. Untuk contohnya kita lihat. Ya, kita misalkan A-nya 8, B-nya 6, kemudian dipangkatkan 2. Kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu ya. 8 sama 6 masing-masing bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4 per 3. Nah, kemudian 4-nya dipangkatkan 2 dan 3-nya dipangkatkan 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kemudian apabila ditanyakan tentukan hasilnya, kita akan menentukan hasilnya dengan cara pangkat tersebut kita kali berulang sebanyak pangkatnya. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 sebanyak 2 kali. 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Sehingga diperoleh hasil 16 per 9. Oke. Nah, sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir adalah
A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan pokoknya, ketika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kita cek contohnya. Kita cek ya. Kita misalkan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita ingat ini adalah termasuk sifat yang ke pembagian pangkat. Ketika pembagian sifat yang kedua ya, ketika pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Nah, pangkatnya dikurangi. 2 kurang 2 sama dengan 0 kan? 3 pangkat 0 sama dengan, sesuai dengan sifat yang ketujuh, dipangkatkan bilangan pokok dipangkatkan 0 sama dengan 1. Coba kita buktikan. Kita misalkan 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 dikali 3, sebanyak 2 kali ya. Kemudian penyebutnya juga sama, 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Oke? 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Betul ya anak-anak? Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau berapapun bilangan pokoknya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke, sip. Kita sudah belajar 7 sifat ya anak-anak. 7 sifat, tadi yang sifat 1 dan sifat 3 kita sudah belajar. Untuk sifat yang keempat, ketika kita memiliki bentuk pangkat yang dipangkatkan, maka penyederhanaan pangkatnya adalah dikalikan dengan bentuk pangkatnya. Oke? Ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka penyederhanaan bentuk pangkatnya adalah A pangkat M kali M. Kemudian sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima, A kali B bilangan pokok yang berbeda kemudian dipangkatkan, maka penyederhanaannya dengan cara A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing bilangan pokok dipangkatkan dengan bentuk pangkatnya. Oke. Untuk selanjutnya, sifat yang keenam. Yang tadi perkalian, sekarang pembagian. Ketika ada bilangan pokok dengan yang berbeda bilangannya, mohon maaf. Ini adalah pembagian, dipangkatkan M, maka masing-masing bilangan pokoknya memiliki perpangkatan ya dengan bilangan pangkat yang sama ya. A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Kemudian sifat yang ketujuh. Untuk sifat yang ketujuh, kita memiliki bilangan pokok dengan A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu ya anak-anakku, kita sudah belajar 7 sifat.